Siapa yang mau dengar cerita tepuk tangan? Siapa yang mau dengar cerita? Mari duduk dan senyum manis. Klik. Di laut ada kapal selam, di langit ada bintang. Apabila ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan suara lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Humaira. Saya berasal dari SD Negeri 3 Calang. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Banta Barencia. Dahulu kala di sebuah desa terpencil di Nangka, Aceh Darussalam, hiduplah seorang janda bersama anak lelakinya yang bernama Banta Barencia. Banta Barencia adalah seorang anak yatim dan miskin. Ia juga seorang anak yang rajin dan mahir bermain suling. Dengan begitu, mereka tinggal di sebuah gubuk yang beratapkan ilalang dan beralaskan dedaunan kering dengan kondisi yang hampir roboh. Keesokan harinya, janda itu pergi sendirian ke kincir padi tanpa ditemani oleh anaknya. Jakenarakan lentah pula pade, mebek pajo leh berenang rolwa, asai tamako titip tan saben, rezeki Tuhan beri akan Syekh Dara. Sesampainya di kincir padi, tidak ada seorang pun yang menumbuk padi dan menampik sekam. Dengan begitu, mereka tidak dapat memperoleh beras. Saat tiba di pengarangan rumah, ia melihat wajah anaknya yang pucat dan tubuhnya yang menggigil. "Bu, Banta lapar," ucap Banta. Dengan perasaan sedih, ibunya pun mengambil segelas air putih yang ada di sampingnya. "Minumlah nak, minumlah," ucap ibunya. "Bu, ibu kenapa menangis?" "Ibu menangis karena tidak memperoleh upah hari ini nak," ucap ibunya. "Tak mengapa bu, ibu sudah berusaha mencari nafkah agar kita bisa makan. Barangkali nasib belum berpihak kepada kita bu," ucap Banta. "Anakku, ibu bangga sekali mempunyai anak sepertimu. Ibu sangat sayang denganmu." "Bu, izinkan Banta pergi ke rumah paman." "Jangan anakku, jangan. Bukankah kamu tahu sendiri bahwa pamanmu itu berhitungan? Ia tidak akan memberimu segenggam beras nak," ucap ibunya. "Tidak mengapa bu, apa salahnya jika kita mencoba dulu?" Pergilah Banta ke rumah pamannya. Saat tiba di pengarangan rumah, ia mendengar suara keras yang membentaknya. "Hei anak orang miskin, jangan mengemis di sini," hardik pamannya. "Paman, kasihanilah kami, berilah kami segenggam beras, kami lapar," ucap Banta. "Ah, persetan dengan keadaanmu seperti ini. Kalau lapar, mau mati pun aku tak peduli." Dengan rasa kecewa, Banta pun pulang. Saat tiba di tengah perjalanan, ia mendengar sebuah sayembara. Tang, 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 tang. Sebentar ya teman-teman, saya buka dulu surat cintanya. "Barang siapa saja yang bisa mencarikan pakaian yang terbuat dari emas dan suasa, maka dia akan dinikahkan dengan putri raja yang cantik." Saat mendengar sayembara itu, Banta pun langsung pulang dan meminta izin kepada ibunya. Bu, kini Banta sudah dewasa, saatnya Banta bekerja keras
keras untuk memberikan yang terbaik untuk ibu. Izinkan Banta merantau untuk mengubah nasib hidup kita, Bu. Ucap Banta. Anak aku, kau adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Kalau ini sudah tekadmu, ibu mengizinkan. Nah teman-teman, keesokan harinya Banta tak lupa membawa daun talak sakti yang akan digunakannya mengaruhi lautan dan suling untuk menghibur para tukang tenun dan membayar biaya yang diperlukan. Banta pun pergi ke rumah pamannya untuk meminta tumpang. Paman, bolehkah Ananda ikut berlayar ke tengah lautan? Baiklah, baiklah, ucap pamannya. Pamannya pun memberi izin Banta. Saat tiba di tengah lautan, ia meminta agar pamannya menurunkannya dari kapal. Paman, bolehkah Ananda turun dari kapal? Banta pun mengeluarkan daun talak sakti dan duduk bersila di atasnya. Melihat kelakuan Banta, Jakub pun tertawa. Ha 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 ha, dasar anak bodoh, biarkan saja ia dimakan ikan besar. Berhari-hari terombang ambing ia tiba di suatu pulau. Banta pun langsung mencarikan itu. Namun berhari-hari tidak juga ia temukan, kecuali satu rumah lagi yang belum ia kunjungi, yaitu rumah kepala kampung yang juga tukang tenun. Tok tok tok, assalamualaikum tuan, ucap Banta. Pintu pun dibuka. Ada apa anak muda? Tanya lelaki itu. Banta pun menceritakan apa maksud kedatangannya. Kepala kampung kaget saat mendengar permintaan Banta dan ia melihat penampilan Banta yang biasa saja. Wahai anak muda, dengan apakah kamu menukarkan kain emas dan suasa itu? Maaf tuan, saya memang tidak mempunyai uang. Jika tuan berkenan, saya akan menyanyikan lagu. Dengan keahlian Banta pun bernyanyi sambil bermain suling. Kepala kampung benar-benar terbuai. Kepala kampung pun memberikan kain emas dan suasa itu. Nah teman-teman, tiba-tiba di tengah lautan ia melihat kapal Jakub. Jakub pun merebut kain itu. Berikan kain itu kepadaku. Kamu tidak pantas. Pamannya pun menolak Banta. Banta pun jatuh dan hanyut terombang ambing. Ia ditemukan oleh suami istri yang sedang mencari kerang. Banta pun diangkat menjadi anaknya. Beberapa hari tinggal, ia pun sembuh dan meminta izin untuk pulang ke kampung halamannya. Saat tiba di kampung halamannya, ia menceritakan kepada ibunya yang sudah dialaminya. Anakku, ibu mengerti apa perasaanmu. Banta harus mendapatkan kain itu kembali. Sudah terlambat anakku. Kini pamanmu sudah melangsungkan pesta perkawinannya di istana. Tanpa berpikir panjang, Banta pun pergi ke istana. Saat tiba di istana, ia terdiam dan tidak berkata-kata dan meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jika ia jodohku, maka satukanlah kami. Nah teman-teman, tiba-tiba datang seekor burung elang berputar-putar di keramaian pesta dan ia berbunyi klik 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 klik. Kain emas dan suasa itu milik Banta Barencia. Klik 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 klik. Kain emas dan suasa itu milik Banta Barencia. Klik 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 klik. Jakub yang merasa dirinya bersalah melarikan diri dan tersandung tanah seketika tewas. Setelah peristiwa itu, Banta Barencia pun dinikahkan dengan putri Terus Mata. Raja yang merasa dirinya sudah tua memberikan tahtanya kepada Banta Barencia. Banta Barencia pun mengajak ibunya tinggal di istana dan mereka hidup bahagia selamanya. Pesan moralnya teman-teman, jika orang yang berusaha dan bekerja keras akan
Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua seperti Banta Barensyah. Sekian dulu ya ceritanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.